sebelumnya kita kenal tentang lobbying. Tapi siang hari ini kita mau belajar tentang lobbying dalam kerajaan Tuhan. Karena kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Pasti Tuhan menurunkan kemurahan, menurunkan favor-nya buat setiap kita. Ya, tapi sebelumnya kita akan belajar dulu tentang pengertian lobbying supaya kita satu paham, satu bahasa, ya. Next. Lobbying adalah suatu upaya yang dilakukan oleh satu pihak, bisa perorangan, kelompok, ya, yang memiliki kepentingan tertentu untuk menarik dukungan, ya. Digaris bawahi, menarik dukungan dari pihak-pihak yang dianggap memiliki pengaruh. Di garis bawahi juga, memiliki pengaruh sehingga target yang diinginkan tercapai. Atau suatu bentuk upaya yang dilakukan oleh satu pihak untuk menarik atau memperoleh dukungan pihak lain dan mendapatkan relasi. Ya, mendapatkan relasi. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Melinda. Saya seorang ibu gembala, tetapi saya juga seorang apoteker dan saya bergerak di pelayanan di bidang medis. Waktu saya belajar tentang lobbying ini, saya tahu satu yang kita nggak bisa lepas waktu kita mau melakukan negosiasi. Kita harus menyertakan Tuhan. Kita harus menyertakan Tuhan. Saya mau kasih satu contoh Bapak Ibu. Hari itu tadi kan dikatakan upaya yang dilakukan. Upaya yang dilakukan. Kalau kita dalam lobbying kerajaan surga, maka upaya kita itu dari Tuhan. Seperti firman-Nya berkata, apapun yang kita kerjakan Tuhan yang melakukan bagi kita. Amin. Ya. Untuk yang memiliki kepentingan untuk menarik dukungan sehingga target yang diinginkan tercapai. Hari itu waktu kita baru mau pindah tempat untuk tempat ibadah. Waktu itu kita mau pindah tempat ibadah ke satu lingkungan yang baru, maka semua Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pemimpin gereja di tempat ini, ada yang pemimpin gereja tahu bahwa waktu kita pindah ke satu lingkungan, maka kita perlu mendapatkan izin, betul? Kita perlu mendapatkan izin dari bukan cuma masyarakat, tapi pemerintahan setempat, ya, kelurahan dan semuanya. Hari itu dari gereja mengutus satu orang, ya, untuk mengurus semua perizinan. Sudah hampir kira-kira 2 minggu dibolak-balik, putar-putar, ya. Dioper-oper, dipingpong kanan kiri karena mereka tahu akan mendirikan gereja. Tempat itu akan dipakai untuk mendirikan gereja. Maka hari itu Bapak Gembala di tempat saya, yang suami saya yang sedang duduk ada di sana, ya, berkata, sudah, pokoknya kamu harus turun dan urus izinnya. Karena sudah terlalu lama, ini sepertinya sudah terlalu lama kelamaan dari target, dari waktunya. Karena kita waktu itu sudah menempati tapi belum urus untuk izinnya. Dan kita mau mulai kebaktian hari Minggu. Hari itu saya ingat sekali, hari itu hari Selasa. Maka saya mulai datang. Saya mulai doa. Tuhan, ini harus seperti apa Tuhan? Saya mulai jalan kaki dan kelilingi daerah itu Bapak Ibu. Tuhan, saya sungguh minta kemurahan, pintu kemurahan-Mu dibuka Tuhan. Ini gereja milik-Mu Tuhan. Apa yang harus hamba ini lakukan? Dan waktu saya sedang jalan. Soalnya teman saya, rekan saya, staf yang mengurus waktu itu sudah masuk lewat RW dan semuanya. Dan Bapak Ibu tahu ya, itu RW-nya yang celana cingkrang, ya. Terus jidatnya, ya udah kenal semuanya kan ya. Nah itu yang dihadapi. Dan hari itu
Saya mulai jalan, saya mulai doa, saya mulai tanya hati Tuhan, di mana Tuhan? Untuk benar-benar perizinan ini supaya tembus, ya, supaya diberikan. Terus tiba-tiba seperti di hati saya itu diingatkan gini. Lingkungan ini itu di belakang itu lingkungan kumuh. Di belakang gereja itu lingkungan kumuh, lingkungan padat penduduk yang kalau kita jalan aja harus miring. Ya, kampung yang kalau jalan aja satu orang itu harus miring, jalan begini nggak bisa Bapak Ibu. Terlalu sempit. Ya, jadi kita jalan miring untuk masuk ke gang-gang. Dan waktu saya jalani, saya diingatkan, ini tempat ya ada jawarannya. Bapak Ibu tahu jawara? Ya, jadi ada premannya ya, ada premannya. Terus hari itu saya mulai cari. Oh, siapa jawarannya? Ya Bapak Ibu di tempat ini gitu. Oh, harus ketemu ini. Oke, saya mau ketemu karena saya mau bicara, saya mau kenalan. Terus akhirnya datang, ketemu. Dia mau ketemu. Sama juga Bapak Ibu. Celana cingkrang juga sama ya, orang yang berbeda dengan yang RW tadi. Begitu ketemu, saya datang tidak dengan tangan kosong. Sebelumnya saya udah mulai doa. Tuhan, apa yang Kau mau? Tuhan bilang, kuasai daerah ini dengan pertama kali Engkau mau buka gereja. Berkati warga sekitar ini dengan mengadakan pasar murah. Memberkati warga. Saya itu udah datang dengan membawa kupon. Saya nggak datang dengan tangan kosong. Waktu saya datang. Saya datang sudah dengan kupon. Saya sudah tahu pemetaan, saya sudah tahu berapa jumlah warganya, berapa jumlah kakak, dan berapa saya sudah hitung berapa yang harus dibagikan. Dan waktu datang, saya salaman. Terus bapaknya mulai ngomong. Mau apa? Mau kenalan Pak. Saya orang baru di tempat ini. Kita warga baru di tempat ini. Kita nanti tempatnya ada di depan. Gereja kita itu terkenal sekarang dengan gereja cuci mobil. Ya, karena tempatnya satu lingkungan dengan tempat cucian mobil. Terus, oh ya, terus mau apa? Mulai ngomong. Saya mulai bicara, Pak, ini saya mau memberkati warga sini. Saya mau bikin pasar murah. Kita dari gereja yang ada di depan. Terus saya nggak tahu, saya tahu banget itu yang namanya kemurahan. Orang itu saya langsung berkata begini, saya tahu maksud Anda. Terima kasih Pak, kalau Bapak tahu maksud saya. Jadi gimana Pak? Jadi saya nggak pakai lama nenggonya. Kenapa? Karena sudah doa, karena sudah pemetaan, karena sudah punya peluru istilahnya. Kalau tentara punya pistol aja nggak punya peluru, nggak bisa nembak Bapak Ibu. Jadi waktu peluru itu mulai ditembakkan dan tepat sasaran, yang namanya orang yang kita lobi udah tahu maksudnya. Oh ya pastilah, namanya gereja baru datang pasti minta izin, pasti minta tanda tangan izin domisili namanya. Dan begitu saya mulai cerita tentang gereja ini, tentang gereja yang berdiri untuk memberkati orang-orang miskin. Dan akhirnya dia mulai berkaca-kaca. Terus dia bilang gini, terus ibu mau apa? Saya mau hari ini Bapak berjalan sama saya ke satu rumah demi satu rumah, kita bagi kupon. Kita lakukan pasar murah tanggal sekian dan saya akan mulai kebaktian hari Minggu. Oke, baik, silahkan. Oke, tapi Bapak jalan dengan saya untuk bagi kupon. Kenapa saya ajak? Bapak Ibu? Supaya warga gak ada yang nolak Bapak Ibu kalau disodorin tanda tangan. Kita butuh tanda tangannya. Kalau saya jalan sendirian,
siapa kamu gitu ya, siapa nih yang datang. Tapi saya datang, saya jalan dengan si jawara kampung istilahnya ya. Saya cuma butuh 100 tanda tangan Bapak Ibu. Saya bawa kupon 500. Kalau satu rumah saya kasih 1, itu padat penduduk banget Bapak Ibu. Dan tak langsung tanda tangan, 100 hari itu 100 tanda tangan kita dapat dengan sangat mudah, kurang dari 1 jam. Setelah itu izin domisili keluar kurang dari 3 hari. Langsung dikeluarkan. Kenapa? Karena ketemu dengan orang berpengaruh. Kalau kita nego, kalau kita lobbying, harus langsung tepat pada sasarannya. Jadi gak muter-muter, gak dipingpong. Begitu kita selesai bagi, kita cuma butuh waktu sekitar 3 jam buat hahaha ngobrol, bagi kupon dan semuanya. Setelah itu langsung tanda tangan, distempel oleh RW. Dan Bapak Ibu tahu, RW-nya itu manut kalau orang Papua nggak ngerti, nurut, ya nurut. Jadi RW-nya itu nurut sama si jawara. Tinggal disodorin, Pak, ini tanda tangan. Saya sudah kenal sama ibu ini. Saya udah kenal Pak sama ibu ini. Kau kenalnya kapan? Sudah kenal pokoknya. Kenalnya baru kapan? 1 jam yang lalu. Tapi dia membela. Tolong tanda tangan Pak, untuk izin gereja dilakukan kebaktian hari Minggu. Semua terbuka. Kenapa? Karena langsung tepat di orang yang berpengaruh. Ya, itu yang namanya lobbying. Dan kita harus menyertakan Tuhan. Harus menyertakan Tuhan. Gak bisa kita jalan dengan kekuatan sendiri. Amin. Next. Target lobbying, udah tahu ya, tadi saya sudah kasih contoh, mempengaruhi kebijakan, menarik dukungan, memenangkan sebuah proyek, memudahkan urusan, memperoleh akses untuk kegiatan berikutnya, menyampaikan informasi dengan jelas dan tepat. Ini semua tadi. Bahkan jika kita bisa dengan sangat tepat, yang namanya lobbying itu bisa menghapuskan, menghilangkan hukum Bapak Ibu. Hukum yang berlaku di dunia. Ya, karena hukum yang di dunia harus tunduk kepada hukum kerajaan surga. Makanya kita harus lobbying secara kerajaan surga. Strategi dalam lobbying. Tidak ada strategi yang baku atau terpola dalam melakukan lobbying. Sangat beragam dan banyak faktor yang mempengaruhi. Menurut saya lobbying ini seni Bapak Ibu. Seni. Nanti akan diterangkan mungkin lebih lanjut oleh Ibu Kris. Kenapa? Karena setiap orang ini punya sifat dasar masing-masing ya. Ada yang melankolis, ada yang koleris, ada yang sanguin ya, ada yang plekmatis. Jadi seni, gak ada patokannya. Gak ada kalau A keluarnya B, gak ada. Gak ada kalau C itu pasti keluarnya D, gak ada. Tapi itu seni. Lobbying itu seni. Bagaimana kita berjalan sama Tuhan dan bagaimana kita mengaktifkan semuanya yang namanya seni dalam berkomunikasi, betul? Ya. Gimana bisa lobbying kalau makanya harus sering-sering latihan ngomong, ya ngomong di depan kaca. Saya itu sering latihan ngomong Bapak Ibu ya, ngomong di depan kaca gitu ya, ngomong sendiri, diatur cara bicaranya, ya. Dan lobbying ini menghadapi orang-orang yang kita hadapi berbeda, harus berbeda cara bicaranya. Kalau Bapak Ibu sedang melobi masyarakat yang ada di bawah, harus pakai bahasa mereka. Betul ya? Kalau sedang melobi perusahaan besar untuk mendatangkan dana CSR, ya kita harus profesional. Saya itu di unit kesehatan medis di Mahanaim. Percayalah Bapak Ibu, Ibu pemimpin kita Ibu Iin pasti itu mengeluarkan semua talenta kelebihan kita Bapak Ibu.
Ya, jadi hari itu saya harus mengadakan pengobatan gratis. Dan dikatakan pengobatan gratis, kamu harus bikin 1 bulan. Setiap hari. Pengobatan gratis. Jadi saya harus bisa mendatangkan dokter yang mau melayani pengobatan gratis setiap hari. Ya, obat dibagikan secara gratis setiap hari. Tempat yang dikasih sama Ibu Iin hari itu adalah di lapangan basket depan. Hari itu belum jadi seperti itu Bapak Ibu, baru puing-puing. Ya, tempatnya di sana, puing-puing Bapak Ibu, ini batu semua. Tempatnya terbuka. Pokoknya bikin tempat di sana. Pengobatan gratis 1 bulan. Kita harus berkata, yes sir. Sebagai anak buah dengan pemimpin kita harus, ya saya akan mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Cuma dikasih tempat, cluenya di sana, di depan, di tanah seberang. Ya itu masih puing-puing, belum lapangan basket. Harus bikin pengobatan gratis selama sebulan, tempat terbuka. Ya, jadi saya mulai menghitung. Berarti saya ini harus butuh tenda. Kalau saya sewa tenda, berarti saya harus menyewa tenda kali sekian meter persegi kali 30 hari. Betul? Waduh, terlalu besar, nggak mungkin. Obat. Berarti saya kira-kira kalau 1 hari aja saya melayani 100 orang atau 200. Dan saya harus memberikan obat secara gratis. Maka saya mulai menghitung, nggak mungkin, saya beli. Waktu saya mulai berhitung tentang SDM, dokter, perawat, ya kan nggak mungkin ya, maksudnya kita pengobatan gratis, dokternya meriksa terus dikasih resep, silakan ambil sendiri obatnya di depan, boleh milih yang mana aja, kan nggak mungkin ya. Kan pasti ada yang namanya membaca resepnya ya kan, susternya ya. Jadi saya mulai mikir, waduh ini kalau setiap hari harus dibayar sekian dan saya harus sekali 30 hari, kayaknya nggak mungkin. Yang saya lakukan apa? Saya tulis semuanya di kertas, saya angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini proyekmu Tuhan. Kalau Engkau berkata ini iya, maka Engkau Tuhan yang menggenapi. Amin. Saya tinggal angkat. Dan hari itu begitu saya mulai angkat, Roh Kudus mulai naruh. Kamu datang bikin proposal ke TNI, Yonif sebelah. Kita punya Yonif 202 sebelah. Ngapain? Saya pinjem tenda Bapak Ibu. Tendanya tentara. Saya mulai datang. Saya tulis proposal. Saya enggak serta-merta saya sendiri, enggak. Tapi saya menggandeng orang yang punya channel untuk masuk ke TNI. Kalau saya sendiri, saya nggak punya channel, saya masuk mau kemana? Ke penyewaan tenda. Apa? Kamu mau apa? Penyewaan tenda? Kamu pikir ini tempat penyewaan tenda buat orang nikahan gitu kan? Nggak mungkin gitu ya. Jadi hari itu saya mulai mencari siapa orang yang bisa berpengaruh masuk ke TNI yang punya kenalan. Saya langsung cerita, saya sodorkan. Oke, bisa, mantap. Mari kita ke sana. Goal, keluar. Tenda diberikan secara gratis oleh TNI selama 1 bulan untuk pengobatan. Yes, keluar ini. 1 selesai, saya coret. Ya, saya checklist. Yang kedua, obat. Saya mulai bikin. Kemana? Saya mulai melihat nih. Ini pabrik obat ini pasti punya dana-dana CSR ini. Ya. Saya mulai belajar nulis proposal Bapak Ibu. Sama Tuhan nih nulisnya. Ini nulisnya gimana, mintanya berapa ya kan. Saya mulai datang. Kalau ini saya harus hadapin sendiri Bapak Ibu ya. Karena saya nggak kenal siapa-siapanya. Tapi sekarang saya punya banyak kenalan Bapak Ibu ya. Orang-orang marketing yang bagian CSR yang ada di perusahaan obat. Relasi, ya, lobbying itu menghasilkan relasi. Hari itu saya mulai datang. Dari mana? Saya ngomong,
saya dari Yayasan Mahanaim, saya bergerak di bidang medis, saya ini mau mengadakan pengobatan gratis. Oh oke, silakan taruh aja. Proposal juga harus dibuat semenarik mungkin. Bukan menarik terus gambarnya macam-macam, enggak Bapak Ibu. Tapi harus benar-benar tanya Tuhan, seruk, masuk gitu ya, langsung gitu, tepat sasaran. Nulisnya apa? Enggak lama saya dipanggil buat presentasi Bapak Ibu. Begitu saya mulai datang untuk presentasi, maka yang namanya kita lobbying, kita cuma punya satu kali kesempatan untuk maju, ngomong, mempresentasikan, betul? Semua, dan saya ini bukan cuma saya sendiri loh, tapi banyak yayasan yang lain di belakang saya yang punya tujuan yang sama, mengajukan CSR juga. Jadi saya kalau nggak punya sesuatu yang menarik, yang waktu saya presentasikan, maka orang nggak akan ingat. Saya mulai bikin PowerPoint pakai foto-foto, ya. Karena sebelumnya kita sering bikin pengobatan gratis ke bawah-bawah jembatan, ya, saya foto. Dan saya mulai datang. Ini saya langsung rapel ya. Ini kan teorinya di sini semua ya, nanti bisa dibaca. Tapi dari cerita ini Bapak Ibu menangkap ya. Yang saya lakukan adalah saya mulai harus rapi Bapak Ibu. Jangan bahasa Jawanya kumus-kumus datang. Ya, tapi harus bisa dipercaya secara penampilan, karena mereka akan melihat gini. Kira-kira kalau obat saya kasih ke orang ini beneran dibagi secara gimana ya? Gitu. Ya kan? Pasti kan kalau mereka memberikan punya pingin meyakinkan dong, dikasih ke orang yang meyakinkan kan? Ya kan? Kalau orangnya kumus-kumus terus sendalan gitu ya, datang pakai sendal gitu ya, terus rambutnya awut-awutan gitu ya misalnya ya. Kira-kira presentasi orangnya ngelihat nggak? Ah nggak niat nih, ya kan? Dia pasti berpikir nggak niat. Datang aja asal-asalan, bajunya aja asal-asalan. Gitu. Ya, jadi harus rapi Bapak Ibu. Harus rapi, ya kan? Ini yang secara penampilan. Terus yang paling penting Bapak Ibu, ini paling penting, beneran paling penting. Tapi maaf ya, maaf. Bapak Ibu, jangan bau badan. Betul? Betul, setuju dengan saya? Setuju ya. Jadi kalau mau lobbying, datang ke orang, jangan sampai waktu kita salaman dengan orangnya, selamat sore Ibu. Terus orangnya nggak nyaut tapi bau apa gitu ya, nggak ada di antara kita ya. Tapi beneran, tapi itu mempengaruhi Bapak Ibu. Ya. Jadi harus lobbying itu juga harus melihat penampilan. Untuk di awal ya, kalau kita berhadapan dengan pabrik, untuk ngambil CSR, berhadapan dengan direktur rumah sakit atau apapun. Dan mulai presentasikan sesuatu yang menarik. Yang benar-benar itu juga keluar dari hati dan ketulusanmu. Karena engkau punya ketulusan untuk melayani orang-orang yang ada di bawah. Sisipkan sebuah kesaksian yang benar-benar bisa meyakinkan, dan akhirnya orang berkata, dari mungkin hari itu 10 yayasan yang presentasi, tapi orangnya ingat kepada Bapak Ibu. Oh, aku pingin ngasih ke yang namanya Ibu Melinda tadi aja. Dan beneran hari itu kita itu dapat banyak banget selama 1 bulan. Bukan cuma hari itu saya bukan cuma dapat secara obat, tapi juga secara uang yang saya bisa belikan obat yang masih kurang. Dan hari itu saya bukan cuma ngalamin itu Bapak Ibu, tapi ngalamin mujizat demi mujizat. Mujizat kesembuhan. Itu yang namanya lobbying. Bicara, sampaikan langsung tepat poinnya. Dan yang namanya lobbying itu nggak bisa, kita harus juga kita harus kenal siapa yang kita hadapi Bapak Ibu. Bukan cuma dari sisi kita, oh kita orang sanguin kita harus gini. Biasanya kalau orang sanguin lebih gampang ya untuk hahaha ya, betul ya. Tapi yang paling penting juga adalah siapa orang yang kita sedang hadapi.
Kalau orang yang kita hadapi itu orangnya koleris, Bapak Ibu, kita nggak bisa muter-muter hahaha. Dia akan langsung ngomong to the point. Ya. Tapi kalau orang yang dihadapin itu orang yang sanguin, Bapak Ibu to the point langsung. Buat dia kurang menarik. Bapak Ibu harus bisa membuat dia tertawa, terbahak-bahak dan semuanya. Ya. Itu yang namanya seni, makanya namanya lobbying itu seni, Bapak Ibu. Ya. Tapi itu bisa dipelajari. Ya, lewat semua proses, ya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi lobbying, kondisi sistem demokratis atau otoriter, ya. Terus norma etika yang tadi saya bilang, teknik komunikasi, dan kita sebagai anak Tuhan hindari cara-cara kotor, Bapak Ibu percaya? Ya, kita nggak usah pakai cara-cara dunia, Tuhan bukakan. Ya. Hari itu orang ngomong gini sama saya, nggak bisa, kamu harus kasih duit ke orang kelurahan, kalau enggak izinmu nggak keluar domisili. Sampai hari ini saya nggak keluar satu sepeser pun ke kelurahan untuk keluar izin domisili, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada hubungan, ada relasi. Dan kita nggak pakai cara-cara yang kotor, ya. Hukum dan peraturan, misalnya manipulasi data atau semuanya nggak usah presentasi seadanya aja. Apa adanya aja yang kita alami, nggak usah dihiperbola, Bapak Ibu. Ya, nanti kalau tiba-tiba dia minta sesuatu yang kita nggak punya, Bapak Ibu kalang kabut. Ya. Jadi dari pengalaman Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu mau sampaikan, apa yang Bapak Ibu mau minta, yang Bapak Ibu mau ambil untuk pelayanan, untuk pekerjaan dan semuanya, kasih aja data realnya. Ya. Terus memperhatikan adat istiadat, membaca situasi dan perkembangan zaman. Ini adat istiadat ini, ya. Terutama juga mungkin anak-anak muda nih, ya. Ya kan biasanya kan gitu ya, anak-anak muda harus salam dulu, ya kan. Pokoknya adat istiadat di tempat itu. Terus harus mengenali, Bapak Ibu. Kalau kita paling enak itu sebenarnya negosiasi lobbying itu di meja makan, Bapak Ibu. Betul? Siapa yang setuju dengan saya? Sambil makan gitu ya. Perut kenyang, hati senang, betul? Ya kan? Perut udah kenyang semua kan? Ya, berarti hatinya lagi senang semua kan ya. Ya. Nah, paling enak negosiasi biasanya itu dilakukan di meja makan. Ini kalau kita udah kenal, ya. Udah kenal, udah akrab. Kalau mereka ini, maaf ya Bapak Ibu, ini tetap kita nggak ngomong ras ya. Tapi kita harus mau nggak mau harus mengenali adat istiadat masing-masing. Kalau Bapak Ibu tahu ya, gitu ya. Kalau di bareng makan bareng sama orang-orang Chinese, nggak masalah Bapak Ibu. Itu berarti Bapak Ibu menghormati. Oh enak makanannya ini ya. Istilahnya hauje gitu ya kan. Tapi kalau bukan dengan orang Chinese, jangan sekali-sekali Bapak Ibu. Bisa dia udah mau ngeluarin ini. Oke saya buka cash 100 juta. Gara-gara gak jadi Bapak Ibu. Ya. Harus diperhatikan. Mengenali adat istiadat. Harus menghormati orang yang kita sedang hadapi. Ya, harus menghormati. Amin, setuju? Mengetahui siapa yang akan dilobi dan siapa yang melobi. Ini tadi sudah. Ya, ini tadi sudah. Next. Cara-cara melobi. Ada tidak langsung, melalui perantara. Kayak tadi, saya mau ke TNI, pinjam tenda. Saya nggak melobi secara langsung. Tujuan saya dapat tenda gratis. Tapi yang saya lakukan adalah saya datang ke orang yang punya pengaruh untuk yang dekat dengan orang TNI untuk pinjam tenda. Nah, ini yang namanya nggak langsung. Ya, langsung berkomunikasi langsung atau bertemu dengan pihak yang dilobi. Terbuka, umum, sifatnya sengaja diekspos, presentasi. Ya. Atau dilakukan secara diam-diam, personal. Ya, tergantung apa yang akan dilobi. Jangan sesuatu yang akan dilobi secara personal tapi di open, dibuka.
ya orang yang akan mau ngasih nggak mungkin memberikan lah. Gitu, ya. Jadi harus tahu waktu, tempat, dan siapa dan apa yang akan dilobi. Apa yang akan dikatakan, apa yang akan dipresentasikan. Ya, apa yang akan Bapak Ibu pingin dapat itu apa? Gitu. Ya. Next. Tips teknis dalam melobi. Mengenal dan mengidentifikasi target lobby dengan baik. Ya. Kalau bisa sebelum ketemu kenalin dululah orangnya ini siapa. Waktu itu saya datang ke Kapuas, Bapak Ibu. Saya dapat tugas dari pemimpin saya untuk bikin KKR 25.000 orang. Hari itu sebelum pandemi. Bikin KKR 25.000 orang. Harus langsung mikir Bapak Ibu. KKR 25.000 orang. Masanya siapa? Targetnya kemana? Ini kompleks Bapak Ibu. Semua hal, keamanan dan semuanya itu semua harus diurus. Ya. Konsumsi, panggung, genset, alat musik, semuanya diatur. Asyirnya siapa, penarinya, pemusiknya, semua Bapak Ibu. Ya. Dan hari ini saya mau cerita dari sisi keamanan. Ini bicara tentang mengenal ya dan mengidentifikasi. Hari itu saya berangkat, butuh 1 kali untuk saya ke Kapuas, sekali melobi keamanan, izin tempat yang kita pakai waktu itu GOR. Jadi harus ada izin tempat, izin keamanan, harus ke dinas-dinas setempat dan semuanya. Ini dilakukan dalam seminggu nih, izin ini untuk gol saya pulang seminggu. Saya atur semua di sini, bikin brosur, bikin ini, bikin semuanya. Setelah itu saya balik lagi, saya tentuin tim yang akan berangkat, yang melakukan dan semuanya. Saya balik lagi seminggu acara. Cuma waktu 1 bulan untuk buat KKR 25.000. Dan hari itu saya datang ke kepolisian untuk izin keamanan. Saya mulai lihat dulu, oh kira-kira polseknya siapa ya? Orang apa ya? Oh ternyata misalnya saya udah lupa tuh yang polseknya orang apa. Misalnya polseknya orang Kalimantan juga. Saya lihat kira-kira ada gak ya tim saya yang ada keturunan orang Kalimantan. Karena itu bisa ada favor tersendiri Bapak Ibu, percaya? Percaya ya? Pasti tuh, kesukuan itu ternyata kuat di Indonesia Bapak Ibu ya. Dan hari itu setelah izin dari Polsek keluar untuk izin keamanan, yang saya harus lakukan untuk menurunkan personil di hari hanya itu harus datang sendiri ke Kabakop namanya. Ya kalau yang ngurus izin pasti tahu nih. Harus ngurus sendiri ke namanya Kabakop. Waktu saya cek, oh yang Kabakop ini orangnya siapa sih namanya? Saya terawang dari jauh dulu Bapak Ibu ya. Oh namanya ini, kayaknya nama-nama orang Jawa ini. Karena saya ini orang Jawa, saya orang Surabaya, maka saya bilang gini, gak usah yang lainnya pergi aja. Urus yang lainnya, saya ke Kabakop maju aja sendirian, pasti gol. Dengan Tuhan, ya bukan dengan kekuatan sendiri. Pasti gol. Saya datang masuk sendirian ke kepolisian, ketemu, oh ibu yang kemarin ketemu, iya pak, sama sore gini-gini saya mau ketemu dengan Kabakop. Oke boleh bu silakan masuk. Waktu saya lihat bener kan namanya kayak Jawa-Jawa gitu ya, misalnya aja namanya Slamet gitulah ya, gak ada yang namanya Slamet di sini. Ya namanya misalnya Slamet atau Joko lah, Joko ya kan Jawa ya. Terus saya mulai ngomong, Bapak dari Jawa mana Pak? Nah gak pertama kali langsung gini, Pak saya punya acara nanti tanggal sekian ya Pak. Jangan lupa ya Pak, acara saya Pak hari Selasa, saya butuh personel kira-kira 20, turunkan ya Pak kira-kira. Enggak, saya tidak satu kali pun pertama kali ketemu saya menyodorkan apa yang jadi kebutuhan saya. Tapi waktu saya datang, saya maju, saya salaman, saya ngomong, saya langsung ngomong, Pak Joko, dari Jawa mana Pak? Dari Blitar gitu. Oh ya sama lah Pak, saya juga dari Jawa Timur, saya dari Surabaya. Oh
arek Surabaya kan, dia langsung gitu ya ngomong di Kapuas, ngomong bahasa Jawa gitu ya kan. Jadi begitu langsung ngomong, tinggal di mana dek? Mbak gitu, langsung begitu dia tahu orang Jawa langsung manggilnya mbak gitu ya. Tinggal di mana mbak? Sekarang sih tinggal di Jakarta, tapi saya lahir di Surabaya sampai umur 25, ngobrol sampai dia sendiri di satu titik dia yang ngomong gini, Mbak butuh apa? Gini loh Pak, acara ini saya butuh ini sekian. Oke, deal. Pak, berapa yang harus disiapkan untuk personel? Tidak usah. Pak, ini melewati waktu lembur loh Pak. Jadi kan kita ini bikin arak-arakan terus KKR melewati jam maghribnya mereka. Kalau bubarnya itu melewati jam maghrib. Pak ini melewati jam 5 loh Pak. Melewatin shiftnya mereka. Gampang saya yang atur. Pokoknya Mbak Melinda siapin aja makanan. Semuanya beres, tidak usah keluar uang 1 sen pun. Itu yang namanya lobby. Ya. Jadi pakai kekuatan. Masuk ke orang yang sedang di lobi. Begitu keluar dari kantor polisi, langsung teman gini, gimana? Beres pokoknya keluar. Berapa? Kena berapa? Karena mereka ngomong gini, biasanya bayarnya sekian pokoknya kalau keamanan. Enggak ada. 0 rupiah karena Tuhan yang mengerjakan dan Tuhan yang memberikan. Maka Tuhan yang membuka pintu. Amin. Harus dengan cara Tuhan. Tapi Tuhan bekerja sama, salurannya seperti apa? Kita gak boleh ngotot dengan kebutuhan kita. Tapi ajak ngobrol dulu. Waktu itu saya pergi ke Larantuka, bikin KKR juga. 20.000. Larantuka semuanya mayoritas Katolik, betul? Betul gak Pak? Gak tahu. Betul ya? Betul kan? Ya. Waktu saya datang ke gereja, saya ajak satu gereja Kristen, mereka bilang gak bisa Bu, di sini semuanya kalau mau bikin KKR di lapangan, mau kumpul 20.000 orang gak bisa Kristen, semua mayoritas Katolik. Terus saya bilang, oke, mayoritas Katolik, tapi Tuhan bilang bisa. Yang saya lakukan adalah, saya maju ke yang paling tingginya di Katolik Bapak Ibu. Siapa? Uskup. Saya mulai cari tahu Bapak Uskupnya, saya mulai kenali, cari tahu kesukaannya. Saya datang ke rumahnya, saya datang bukan ke rumahnya, ke keuskupan ya. Kalau uskup kan datang ke keuskupannya. Saya datang, terus saya memperkenalkan diri, saya cerita-cerita. Kadang orang lobbying ini butuh mengeluarkan waktu ya kira-kira 2 jam lah untuk ngobrol ya, 1 jam 2 jam untuk ngobrol. Jangan berpikir Anda sedang membuang waktu Bapak Ibu, tapi sedang berinvestasi. Amin. Ya. Tapi harus benar-benar yang berbobot Bapak Ibu ya. Waktu ngobrol dengan Bapak Uskup, saya mulai lihat, waduh di rumahnya itu banyak tanaman, terus banyak burung-burung gitu ya. Paling banyak itu burung Bapak Ibu. Terus saya mulai tanya, oh Bapak Uskup ini suka pelihara burung ini ya Pak ya? Oh iya, begitu saya ngomong tentang burung, matanya langsung berbinar-binar ya. Terus langsung saya bilang, papa saya itu dulu ternak perkutut Pak Uskup ya. Begitu ngomong perkutut, lebih berbinar-binar lagi matanya ya kan. Saya terusin aja pokoknya. Padahal saya nggak pernah ngerti tentang perkututan Bapak Ibu ya. Jadi saya pokoknya ngomong aja ya. Saya ngomong cerita, saya cuma inget-inget aja ya karena udah lama kan ya di Surabaya. Kandangnya segini, kalau bertelur Pak Uskup gini. Oh iya bener gini, oh, untung bener gitu ya saya ngomong ya. Terus habis itu setelah sekian lama Pak Uskup bilang, Ibu butuh apa Bu? Ini loh Pak, saya butuh buat masuk ke sekolah-sekolah Katolik Pak. Kan di sini semua sekolah Katolik di bawah Bapak Uskup. Mulai Bapak Uskup berkata, oke, saya kasih rekomendasi masuk ke semua paroki. Parokinya dia banyak sekali Bapak Ibu ya. Jadi mulai masuk, dikasih surat. Saya jalan dengan satu surat itu pintu terbuka Bapak Ibu, 1 Larantuka.
satu Larantuka terbuka. Bukan cuma Larantuka, Adonara, pulau-pulau di sekitarnya semuanya terbuka. Dan waktu sudah dikasih surat, jangan ditinggal gitu aja Bapak Ibu ya. Kalau udah dapat yang mau, jangan terus oke, Bapak Uskup nggak ketemu lagi ya, say goodbye. Enggak Bapak Ibu, jangan gitu ya, attitude-nya tidak boleh seperti itu ya. Anak Tuhan nggak boleh seperti itu, amin. Ya, waktu selesai acara, waktu itu saya sedang kan di Larantuka, jadi waktu pas ngurus untuk sound system itu saya harus ke kota besar, ke kota lain untuk sewa. Jadi saya ngelewatin jalan kalau udah pokoknya berapa jam ke tempat lain untuk sewa sound system untuk dibawa ke Larantuka. Karena 15.000, 20.000 di Larantuka nggak ada sound systemnya yang memadai. Jadi saya harus sewa di tempat lain. Nah waktu sedang jalan ke tempat lain itu, di tengah jalan saya ketemu bapak-bapak jualan burung. Saya ingat si Uskup. Waduh, Bapak Uskup suka burung ini ya. Saya langsung gini, minggir. Orangnya yang nyetir langsung, minggir ya. Begitu minggir, saya langsung ngomong gini, beli burung. Orang yang berangkat sama saya, staf saya ini bilang gini, ngapain Bugam beli burung ya kan? Bukan buat saya, pokoknya beli aja burungnya. Begitu beli burung. Ini burung pokoknya kamu harus hidup sampai saya ketemu Uskup ya. Saya nggak ngerti cara peliharanya, pokoknya tapi kamu harus hidup sampai saya ketemu Uskup. Begitu saya datang, karena surat udah dikasih, kita udah bisa masuk sekolah-sekolah, acara mau mulai. Kita harus kasih undangan untuk Bapak Uskup datang ke acara KKR. Waktu kasih undangan, Bapak Uskup pertamanya sedang ada tamu. Dari jauh dia ngelihat saya datang, dia lagi sedang ada tamu. Saya datang dengan bawa sangkar burung. Tamunya dia sedang ngomong sama tamu. Begitu dia nengok ngelihat saya bawa sangkar burung, bilang sama tamunya, sudah ya, saya ada tamu lain ya. Jadi yang bawa sangkar burung, bawa burung, ketemu duluan ya. Datang terakhir tapi langsung ketemu ya, nggak pakai nunggu lama. Karena burung ya kan, kenapa? Nah, kesukaannya. Itu yang namanya lobbying. Ya. Itu seni Bapak Ibu. Ya. Mengasihkan lobbying, mulai tertarik. Ya. Karena itu akan membuka banyak pintu dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Ya. Terus harus tadi performance, penampilan diri yang baik. Saya nggak ngomong tentang orang, ya maaf ya bukan apa, tapi bukan ngomong tentang orang harus tinggi, ganteng, gagah, perut masuk. Enggak Bapak Ibu. Perut masuk itu maksudnya nggak keluar. ya. Bukan itu. Tapi bagaimana penampilanmu, ya kan? Bersih, rapi, ya kan, enak kan? Bapak Ibu juga kalau ketemu orang yang bersih, rapi, enak kan? Ngobrol lama juga suka kan? Ya kan, apalagi yang saya tadi bilang kalau parfum wangi, suka kan? Ya kan? Nah itu yang penting ya. Terus memperhatikan situasi dan kondisi ya. Ya kalau memang Bapak Ibu baru kenal, namanya lobbying itu nunggu lama itu biasa Bapak Ibu. Ya. Jangan gak sabaran, baru nunggu 30 menit. Aduh lama banget sih orang ini kayaknya kok belagu banget sih kayaknya gak mau nemuin. Aduh jangan gitu Bapak Ibu, yang namanya kita mau lobbying kita harus sabar nunggu. Betul? Saya pernah loh Bapak Ibu, bukan gak pernah. Ya. Nunggu hampir 6 jam di tempat dinkes. Bukan dinkes, dinas pendidikan. Ya, nunggu lama. Oh Bapak kepalanya masih gak ada, masih di dalam, masih ini. Tapi karena saya duduk manis di depan kantornya. Lama-lama orangnya turun belas kasihan. Kasihan banget ini orang dari luar kota, dari pagi, jam makan siang pun gak beranjak. Akhirnya turunlah belas kasihan itu. Dipanggil, masuk Bu. Wah pintu celah mulai terbuka. Saya mulai masuk. Langsung surat keluar. Kenapa? Gigih. Karena gigih Bapak Ibu. Enggak cuma sekali ditolak, langsung
dikacangin istilahnya ya, bahasa Jakartanya ya, dianggurin gitu ya. Tapi gak berhenti. Harus punya semangat. Harus bisa sabar. Ntar orangnya keluar sekretarisnya, sebentar ya Bu, ya tetap manis Bapak Ibu. Jangan terus orang sekretarisnya keluar terus bilangnya gini, sebentar ya, iya. Terus nanti sekretarisnya ngomong tuh sama kepalanya gini, Pak gak usah ditemuin Pak, jutek Pak, jutek. Malah kita gak bisa ketemu, gak goal Bapak Ibu, gak deal. Harus senyum. Ya, suruh nunggu lama, iya, meskipun di sini, aduh, lama banget gitu ya. Tapi tetap, ya, jangan keluar juteknya ya Bapak Ibu ya. Meskipun banyak dari kita aslinya jutek, nggak ada yang mengaminkan, berarti cuma saya yang jutek ya. Mengemas pesan, ya, mengemas pesan itu bisa dalam bentuk apapun lah, proposal, mau foto aja bisa langsung orang bisa membaca. Gitu ya, atau menyampaikan dengan poin-poin yang tepat ya. Jangan takut gagal. Nah, kalau udah mau, aduh kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak mungkin, nggak melangkah Bapak Ibu. Udah mungkin aja sama Tuhan, amin. Nothing is impossible. Kalau kita nggak pernah melangkah, kita nggak pernah tahu, amin. Ya, jangan takut gagal. Next, lobbying dalam kerajaan surga. Ya, di dalam Lukas 11 ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku Tuhan berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini ayatnya Bapak Ibu. Siapa yang meminta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berikan. Karena bukan tangan manusia. Semua yang kita kerjakan karena Tuhan. Amin. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan. Kalau belum dibuka-buka, Bu, ketok teruslah sampai dibuka. Amin. Imanmu tidak boleh turun sedikit pun. Ketok terus. Jangan menyerah. Kadang itu iblis itu kadang itu melihat kita gini, udahlah Tuhan, itu sebentar lagi juga nyerah itu, ngetok aja paling cuma sekali, anak-anakmu itu gampang kecewa Tuhan. Tapi kita mau jadi orang-orang yang tidak gampang kecewa dengan Tuhan, amin. Kita orang-orang yang terus percaya saat Tuhan belum berikan ya ketok terus lah. Ayatnya seperti ini kok, satu kali pasti pintu itu dibukakan, amin. Ya. Waktu itu saya pertama kali saya disuruh berangkat bikin arak-arakan dan KKR di Pangkalan Bun Bapak Ibu. Hari itu aja saya nggak tahu Pangkalan Bun itu di mana Bapak Ibu, kalau di peta di mana aja saya nggak tahu. Ya saya baru dengar hari itu Ibu cuma bilang gini, Melinda kamu pergi temuin satu pendeta ini. Dikasih nomor telepon, nama pendeta, saya nggak tahu, nggak kenal nama pendeta sama nomor telepon, bikin KKR dan arak-arakan satu kota, pokoknya pulang KKR arak-arakan satu kota. Siap. Saya hubungin pendetanya Bapak Ibu. Jangan pernah langsung telepon. SMS, hari itu zamannya SMS. Saya SMS, selamat siang, perkenalkan diri. Bapak Ibu ini siapa? Ya. Mau apa? Tapi kalau saya lebih suka begini Bapak, saya ngomong selamat siang, memberi salam, saya perkenalkan diri, kemudian saya bilang gini, Bapak kalau ada waktu apakah saya boleh telepon? Ya, pasti nanti orangnya yang telepon kita, tapi kadang dia bilang boleh, nah begitu boleh baru telepon, berarti dia punya waktu senggang untuk kita ngomong cerita. Ya, begitu saya ngobrol, terus oke, deal tanggal sekian datang untuk buat seminar tarian. Hari itu saya mulai datang Bapak Ibu ke airport, saya udah atur semuanya, saya datang dengan 2 teman saya mulai datang ke airport. Hari itu tiket pesawat Pangkalan Bun, Jakarta Pangkalan Bun tuh cuma seminggu 2 kali. Hari Senin, hari Sabtu. Ujung dan ujung, Senin dan Sabtu.
Hari itu saya pilih hari Senin karena hari Senin sorenya saya langsung seminar tarian. Jadi saya datang sama teman saya 3 orang datang. Ya. Datang ke airport. Waktu saya mulai antri, datang satu gerombolan. Wah, banyak banget Bapak Ibu, kayak orang kira-kira satu pesawat lah. Menuju ke arah kita. Hari itu pesawatnya kira-kira apa ya namanya, Trigana atau apa gitu. Nah, yang datang ke kita itu sebenarnya kalau Trigana itu gak akan banyak banget gitu, karena penerbangan cuma 1 kali. Ya kalau saya hari Senin, berarti ya cuma Senin itu 1 kali itu, gak ada 2 kali kayak Surabaya Jakarta yang 1 hari itu bisa berapa kali gitu ya. Dan waktu saya mulai antri, orang datang terus mereka bilang gini, kayaknya pasti kita yang berangkat duluan deh Bu. Karena kita ini pesawat hari Sabtu, yang kemarin cancel, batal, terus kita diinapin di hotel. Jadi pasti kita yang berangkat hari ini. Hah? Saya ini tiketnya hari Senin. Penerbangan cuma 1 kali. Terus saya tetap antri. Udah chaos Bapak Ibu, di airport tuh udah chaos lah. Terus saya minta teman saya untuk datang, untuk tetap antri. Terus saya mulai minggir, saya telepon. Ibu bilang gini, kalau satu nggak berangkat, nggak usah berangkat semua, mundur aja. Jadi kan kita 3 orang. Waktu saya telepon pendetanya bilang, nggak bisa, mau 1 orang berangkat, harus berangkat 1 orang. Kalau enggak, kalau pokoknya harus berangkat paling nggak 1 orang. 2 orang yang berbeda ini. Saya kan nggak mungkin, kita sebagai seorang lobbying, orang di lapangan, kita nggak bisa ngomong, saya nggak mungkin telepon lagi. Nggak bisa Pak Pendeta, Ibu Iin pemimpin saya, perintahnya seperti ini. No, tidak boleh ada seperti itu pasukan terdahsyat. Amin. Ya. Tapi hari itu saya mulai berdoa. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Di hati saya cuma bilang gini, refund tiketnya. Punya satu-satunya tiket, suruh refund. Saya refund. Begitu saya refund dapat full, saya nggak tahu saya harus ngapain. Ada duit, tapi nggak bisa terbang juga kan ya. Jadi saya mulai cari tiket ke Kalimantan yang lain, dan saya pikir mau berangkat dari Kalimantan yang lain, misalnya dari Sampit ke Pangkalan Bun kan udah deket ya. Tapi ternyata udah nggak keburu semua, pokoknya kalau saya sore itu harus KKR. Ternyata waktu saya antri dan dibalikin duitnya, semua orang ikut tuker tiket. Dibalikin semua duitnya. Saya udah muter Bapak Ibu dari terminal 1A sampai 1C, balik lagi ke A lagi. Terus tiba-tiba Tuhan bilang gini, beli lagi tiketnya. Aduh, ini gimana caranya kok beli lagi, udah kita refund, kita beli lagi. Saya datang aja, saya beli lagi tiketnya, saya antri. Bu, kan Ibu tadi yang udah refund, iya. Terus sekarang saya mau beli lagi. Saya mau beli lagi Pak. Terus oke, yang ada cuma bisnis. Ya pokoknya saya mau beli dengan harga yang sama yang tadi. Adanya cuma bisnis. Ya terserah pokoknya saya mau beli dengan harga yang sama. Saya tuker itu, saya ekonomi Bapak Ibu kelasnya. Gimana? Ya pokoknya saya mau tiket harganya sekian dan terbang ke Pangkalan Bun. Saya liatin aja orangnya, saya sambil ketawa-ketawa aja Bapak Ibu. Terus orang, ya udahlah, dapat bisnis Bapak Ibu saya. Nomor 1A, B, C. Dapat bisnis. Terus gini, berangkat nggak Pak pesawatnya? Jangan percuma saya dapat bisnis juga nggak berangkat. Berangkat Bu. Dan hari itu berangkat. Ngetuk pintu. Udah kayaknya nggak mungkin kan Bapak Ibu. Ngetuk pintu, udah jalan dari terminal 1A sampai C itu bawa barang lumayan loh Bapak Ibu. Kita kalau pergi udah kayak pulang kampung 1 tahun loh Bapak Ibu. Ya penari. Itu lumayan dorong-dorong, kita kejar-kejaran waktu. Ketuk terus, ketuk. Gak ada yang tertutup. Dan hari itu kita seminar gak terlambat. Tepat waktu sampai Pangkalan Bun karena Tuhan yang membuat. Ketuk Bapak Ibu ya. Lukas 2 ayat 52, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Tuhan dan manusia. Favor, perkenanan Tuhan dan manusia. Perkenanan dari Tuhan tapi juga manusia. Manusia dilihat dari mana Bapak? Attitude Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya, lobbying dalam kerajaan surga
Matius 10 ayat 16. Lihat, aku Tuhan mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Hati kita tetap tulus seperti merpati. Ini orang lobbying. Cerdik seperti ular, tapi tulus. Hati kita tulus, gak ada sedikit pun untuk kepentingan diri kita, Bapak Ibu. Gak ada kepentingan kita untuk merugikan orang lain, tidak ada. Amin. Tidak ada kepentingan kita untuk menjatuhkan orang lain saat kita melobi. Amin. Tapi tulus. Ya. Melakukan cara dengan cerdik, bukan licik, Bapak Ibu. Ya. Tapi cerdik dan tulus. Ya. Selanjutnya, ini satu cerita Bapak Ibu yang mengubah hidup seseorang. Yang namanya Abigail. Semua udah tahu ya ceritanya Abigail di 1 Samuel 25 ayat yang pertama sampai yang ke-42. Ya. Di dalam lobbying kita juga harus mengerti yang namanya hukum dan ketetapan dalam kerajaan surga. Kita ngerti cerita tentang Abigail ini. Abigail ini istrinya siapa Bapak Ibu? Nabal. Dan ceritanya hari itu Nabal orang yang kaya raya. Abigail ini jadi ini ya, istri sultan lah ceritanya ya. Kaya raya. Tapi dikatakan dia bijak. Cantik dan bijak. Hari itu hari pengguntingan bulu domba. Yang namanya Daud ini dengan seluruh pasukannya itu menjagai domba-dombanya Nabal. Tapi yang namanya Nabal ini gak pernah mau tahu. Gak pernah tahu apa yang dilakukan oleh si pasukannya Daud ini. Dan waktu hari pengguntingan, kalau dalam hari raya Yahudi, itu hari di mana orang-orang yang kerja di pengguntingan itu semuanya akan dapat upah. Ya, dapat upah karena menjaga domba-dombanya ini. Dan hari itu Daud menyuruh pasukannya untuk datang ke Nabal dan berkata, nih hambaku Daud ngomong, kita ini minta seperti upahnya karena ini hari pengguntingan, hari raya pengguntingan bulu domba. Tapi yang dilakukan Nabal apa? Ngusir. Siapa Daud? Aku gak kenal. Kamu pergi aja. Aku gak tahu kamu ini siapa, apa yang kamu lakukan. Padahal mereka sedang mengerjakan, memelihara, menjagai dombanya Nabal. Waktu dikatain seperti itu, loh bagaimanapun Daud itu bisa preman loh Bapak Ibu. Benar? Loh Daud itu pemimpinnya di Gua Adulam kan? Isinya apa di Gua Adulam itu? Perampok, ya kan semuanya. Jadi Daud ini premannya preman. Oh ya. Premannya preman dia ini. Menguasai preman-preman loh. Lobbyingnya Daud ini hebat juga loh Bapak Ibu ya. Bisa menguasai preman-preman. Jadi Daud ngomong gini. Oh ayo ambil pedang semuanya. Kita jalan ke tempatnya Nabal ini. Sandangkan pedangmu. Gak akan aku bikin satu laki-laki pun hidup sampai pagi hari ini. Mau dibunuh semuanya. Semua Nabal dan semua orang-orangnya laki-laki. Istrinya dengar, Abigail dengar karena bujangnya langsung lari karena bujangnya ini ngomong gini, waduh ini kalau aku gak kasih tahu Abigail ini nanti aku pasti mati juga malam ini kena pedangnya pasukannya Daud karena mereka orang-orang terlatih. Terus si Abigail berkata, ambil apa roti, ambil tepung, ambil semuanya. Kita bawa muati keledaiku dengan semua yang terbaik. Dia mulai jalan. Jadi ceritanya kayak Daud jalan dari sini menuju ke tempatnya, Abigail dari sebelah sana menuju ke tempat Daud. Jadi ketemu di tengah jalan. Dan hari itu Abigail berkata, gak ngomong, belum ngomong, langsung turun. Apa yang dilakukan Bapak Ibu? Tersungkur. Minta belas kasihan. Dan ini yang ajaib Bapak Ibu yang dikatakan oleh seorang yang namanya Abigail. Ini orang yang mengerti hukum dan ketetapan Bapak Ibu. Ini orang yang sungguh-sungguh cerdik
tetapi tulus Bapak Ibu hatinya, sangat bijak. Saya sangat senang banget apa yang dikatakan oleh Abigail ini di ayat 25 ayat yang ke-26, pasal 25 ayat yang ke-26. Ke-24 dulu ya. 25 ayat yang ke-24. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini." Ayat yang ke-25. "Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku." Jadi Abigail ini datang gini ke Daud. Daud, istilahnya ya, kalau bahasa gampangnya gini, Daud, kamu itu udah diurapi jadi raja. Kamu itu pasti jadi raja nanti, jadi raja yang diurapi sama Tuhan. Kamu gak usah permasalahkan masalah kecil, Nabal ini masalah kecil. Jangan kamu repot-repot bunuh Nabal dan tanganmu berdarah, kamu jadi hutang darah karena Nabal, cuma karena seorang yang namanya Nabal. Hatimu jangan panas. Yang dilakukan Abigail itu. Jadi sama kayak kita waktu ada orang marah, kita jangan jadi kompor Bapak Ibu ya. Lobbying itu harus meredakan. Alah, jangan kamu repot-repot ngurusin orang itulah. Gak level istilahnya hari itu. Gak level. Hari itu Abigail bilang, gak level Daud kamu ngurusin Nabal. Tanganmu berdarah buat Nabal, gak level. Langsung Daud mulai mikir, bener juga nih. Ya kan? Wah bener juga nih yang dikatakan. Masa cuma gara-gara masalah ini upah aku jadi pakai tanganku untuk membunuh. Jadi Abigail berkata, "Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini." Sampai akhirnya Abigail berkata gini, "Maka tidak usahlah tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan." Ini yang dikatakan Abigail. Langsung tepat sasaran ini, pelurunya yang ditembakin zret, langsung masuk ke hatinya Daud, ya. Dan karena tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Jadi dibilangin, gak usah kau bersusah hati bunuh Nabal. Mencari keadilan. Nabal ini gak level sama engkau Daud. Jangan buat tanganmu melakukan hutang darah. Biar tangan keadilan Tuhan, betul? Yang dikatakan sama Abigail. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Ini yang diomong sama Abigail. Dan kalau Tuhan berbuat baik kepadamu, ingatlah akan hambamu ini. Ini perkataan Abigail. Dan gak berapa lama kemudian, dan Abigail bukan orang yang langsung ngomong sama Nabal gini. Begitu ketemu Nabal, kamu itu ya Nabal ya, kamu tahu gak sih Daud itu mau bunuh kamu? Enggak. Kunci mulutnya. Gak ngomong sembarangan. Tapi di waktu yang tepat, Abigail ngomong, tiba-tiba tangan keadilan Tuhan sendiri yang turun. Nabal jadi apa Bapak Ibu? Jadi apa? Membatu, ya kan? Jadi batu. Dan begitu Nabal meninggal, Daud ingat, ya kan? Daud ingat karena apa? Abigail bilang ini, kalau Tuhan berbuat baik kepadamu, tangan keadilan Tuhan sendiri yang membunuh. Ingatlah kepadaku. Maka Daud
mengambil Abigail sebagai istri. Lobbying akan membuat kita yang dulu mungkin bukan siapa-siapa, istri Nabal. Jangan ngambil yang konotasi yang negatifnya ya Bapak Ibu ya. Ya, yang mengerti-mengertilah ya. Tapi ini cerita yang sesungguhnya. Kalau kita punya sikap yang benar. Ini ngelobi Daud ini. Supaya dia menyelamatkan bukan cuma Nabal, tapi dia menyelamatkan seluruh laki-laki di kaumnya. Maka yang namanya Abigail diangkat derajatnya menjadi istri raja. Bila engkau benar-benar protokoler, attitude dengan roh Tuhan, tanya sama Tuhan, ya, bisa menguasai yang di jiwa, maka Tuhan akan membawa kita kepada next level. Amin.